Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya perkenankan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa melakukan pembelaan terhadap diri saya, karena ini bukan kebenaran. Apapun yang saya katakan adalah hitam putih diri saya, merah biru abu-abu saya, belang loreng saya, gelap terang diri saya. Benar atau salah yang saya katakan, menurut apa dan siapa saya tidak peduli. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya berbicara. Jangan ditanya dan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Saya tidak butuh pembela. Saya tidak butuh penasihat hukum, karena saya tidak mampu membayarnya. Saya tidak mampu dan mau memberikan selipan uang kepada siapapun untuk melicinkan pembebasan dari segala tuduhan. Toh semua sudah jelas, semua tuduhan terhadap saya benar adanya. Segala ancaman hukum, vonis mati saya terima tanpa pembelaan banding atau apa namanya. Kematian adalah kelahiran yang kedua. Untuk apa berkelit kalau memang itu sudah menjadi minara dalam hidup saya? Saya tidak butuh empati dan rasa kasihan. Seumur-umur saya tidak pernah menemukan sesuatu yang tanpa imbalan dan risiko, juga rasa empati. Oleh karena itu, biarkan saya bicara dulu. Penting atau tidak penting bagi Dewan Hakim atau bagi siapapun, saya tidak peduli. Biarkan saya melakukan segala sesuatunya seperti air yang mengalir dari hulu ke hilir. Maaf kalau bahasa saya terlalu bertele-tele. Baik, langsung saja. Nama saya Sumara. Umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang TKW, babu. Jangan melihatku dulu. Saya memang seorang babu, tapi saya hebat. Hebat karena berani memilih untuk menjadi bagian terbawah dari struktural manusia. Saya berani memilih untuk menjadi manusia di bawah manusia. Ya, itulah saya, Sumara. Menjadi seorang babu, budak, buruh sudah menjadi pilihan. Bertahun-tahun saya hidup di bawah kaki orang, merangkak. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut Simbok, dan bagi para majikan. Tolong, izinkan kali ini saya mendongak dan membuka suara. Dari kecil saya tidak berani mendongak dan membuka suara, apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan bisik-bisik dan tatapan curiga mereka. Kegugupan itu bermula ketika di suatu kelas di bangku madrasah, Pak Kasirin, guru saya, menerangkan pembunuhan para jenderal itu
dilakukan oleh sekelompok orang keji dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Oleh karena itu, dilarang untuk berkembang lagi. Semua antek PKI dihukum. Saya mendengarnya sambil membayangkan betapa kejamnya orang-orang yang membunuh jenderal itu. Tiba-tiba saya mendengar suara dari belakang bangku saya. Belakang Simba itu kan PKI. Apa dia? Pas kan enggak bisa gitu. Lalu saya menoleh dan terdengar suara. Itulah orang tidak boleh di atas sini. Seperti terkena air panas, hatiku meradang, nyeri sekali. Malamnya saya bertanya kepada Simbo, Bo, apa benar? Apa itu PKI itu, Bo? Siapa yang mengatakannya kepadamu? Tadi, temanku di kelas yang bilang, kamu percaya? Pertanyaan itu pun terjawab pada malam berikutnya. Bukan dari Simbo, melainkan Simbah yang menceritakannya. Oh iya, Bapak itu orang PKI toh, Mbak? Bapakmu itu orang Mugun, Bu. Sehari, kerjanya deres kelapa dan si andong. Kalau pagi setelah deres, kerjanya narik andong, mangkal di pasar serem, sorenya deres lagi. Tukang deres bukan cuma Bapak itu, Pak. Rejo, Pak Besudi, Bek Paidi, Pak Suro juga deres, Mak. Tapi ya bukan karena beresnya, Bu. Rencananya bermula karena bapakmu usir andong. Usir andong? Salah satu pelanggan bapakmu adalah seorang penyanyi bernama Pak Wasto. Rumahnya di Kidul Pasar Serem. Nah, pada suatu ketika, bapakmu mengantar Pak Wasto dan kedua temannya ke rumah. Mereka melihat Simbo membuat gula dan menanyakan gula-gula itu dijual kemana. Dari dulu, kami menjualnya kepada Den Projo Pak Lurah. Lalu mereka mengatakan akan menampung gula-gula kami. Kata mereka, oh, operasi begitulah. Dengan harga tinggi yang diberikan dan sesuai janji, kami tuh mau. Bahkan Pak Wasto memberikan kesempatan kepada bapakmu untuk menderes kelapa di kebunnya. Lama-lama, Den Projo bertanya pada Simba, Lekna, mantu sampean itu suka menyetor gula ke kooperasinya PKI toh? Wah, ya punten Den. Pokoknya Selena menyetornya pada Den Wasto. Gak apa-apa toh Pak Mir. Malah tidak pakai sama Den Projo. Tapi tak seenteng yang kali kira.
Tepat 2 malam setelah itu, Den Projo datang ke rumah mencari Bapak. Di luar rumah ada 2 orang tentara dan beberapa orang kampung. Simbokmu bingung dan was-was. 2 orang tentara menyeret bapakmu, diiringi Den Projo dan orang-orang. Orang-orang bilang Suliman itu antek. Orang-orang bilang Suliman itu antek. Keesokan harinya, kami bertanya kepada Den Projo, dibawa kemana bapakmu? Kata Den Projo, bapakmu di penjara sementara. Mungkin sebentar, mungkin lama. Simbokmu lemes, Bu. Kamu masih dalam kandungan 5 bulan. Kami menanti dan menanti. Hingga kamu lahir, tumbuh, sampai saat ini tak pernah bertemu. Tak tahu di penjara mana bapakmu ditahan. Setiap kali kami bertanya kepada Den Projo bilang, tunggu saja, jangan dicari, daripada ikut terseret-seret. Kami menanti terus dengan gugup dan gelisah. Ku beri nama kau Sumara karena hanya pasrah jawaban dari penantian ini. Tapi rasanya bayangan itu terus mengumpit sekaligus. Membuat saya takut mendongak, membuat saya takut bicara, membuat saya kehilangan separuh waktu. Kira-kira umur 13 tahun. Saya dibawa oleh Naisa, tetangga saya, keluar kota untuk bekerja sebagai seorang babi. Itu hanya bertahan selama 2 tahun. Saya berniat pulang untuk melanjutkan sekolah saya. Saya tidak ingin sebodoh Bapak, Simbo, dan Simba. Saya tidak ingin diperdaya orang. Sudah banyak rumus-rumus matematika yang saya hafalkan. Teori Archimedes, Lavoisier, Einstein, dikotil monokotil, undang-undang dasar, pasal-pasal hingga ayatnya. Sudah saya hafalkan luas dan pulau-pulau di Indonesia, sumber daya alam yang ada di Indonesia, serta butir-butir Pancasila. Kita harus begini, begitu, begini, dan begitu. Kenyataannya tidak. Semua rumus dan teori ambiar bubar. Rapor, ijazah tidak berguna saat saya mencari pekerjaan. Pilihan yang ada di mata saya hanya menjadi seorang ramu. Mengepel, mencuci, memasak adalah pekerjaan saya. Ketika majikan saya pulang, saya akan mendapat cacian, hinaan, dan pukulan. Tapi kebanggaan saya runtuh ketika saya terdepak dari pintu ke pintu untuk mencari pekerjaan. Terjegal karena bayangan Bapak terus menguntit di belakang nama saya. Nama Bapak menggelapkan nama saya ketika saya ingin mendaftar menjadi PNS. Kemudian dipatahkan oleh bisik-bisik tetangga yang menjatuhkan saya karena impian yang terlalu tinggi. Bapak! Di mana engkau? Aku ingin kau ada untuk membuka mulut orang itu. Ketika saya diterima menjadi buruh di sebuah pabrik tekstil, saya mengalami kecelakaan dan diberhentikan dengan alasan konyol. Suatu ketika, saya bertemu dengan seorang tentara bernama Mas Edi. Saya jatuh cinta kepadanya.
Akan tetapi, Mas Edi mundur ketika dia mengetahui sejarah keluarga saya. Akhirnya, kami tidak dapat melanjutkan kisah cinta kami. Di tengah bulana itu, Simbo berkata, "Sum, tidak inginkah engkau bekerja di Arab? Lihat si Kona, pulang-pulang dari Arab, rumahnya sudah jadi gedung mangkung-mangkung. Sudah bisa beli motor dan juga bisa beli kebun. Lihat Sunati, pulang-pulang dari Arab, sudah bisa buat toko kecil-kecilan. Lalu segala sesuatunya kami urus. Mulai dari pendaftaran, biaya, dan persyaratan untuk menjadi seorang TKW. Jadilah saya Sumara binti Suliman, seorang TKW lulusan SMA dengan predikat NEM tertinggi, menjadi babu di negeri orang. Namun nasib saya kandas. Saya disiksa, gaji setahun saya menghilang, dan karena bencana itu saya diperkosa seperti budak hina yang halal dibinatangkan. Saya jadi gelap mata dan berani berbuat salah. Saya sadar akan divonis mati, namun saya tidak butuh pembela. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya Sumara. Bagi saya, perjuangan, harapan, dan penderitaan semua butuh keberanian. Dan harapan menjadi penjara bagi saya. Hidup penuh ketakutan, dengan berani, senang, dan sakit, saya berkata, saya siap mati.